Hari ini, aku akan mengejarmu kembali ke Pulau Bali. Selamat datang di Coffee Time. Aku Grace Handel. Yuk, dengarkan ceritaku yuk. Kita berjumpa lagi kawan, dengan segelas kopi hangat dan warna-warni festival di Pulau Bali. Hari ini, mari kita memulai perjalanan untuk melihat festival unik dan penuh warna di pulau ini. Perpaduan menawan budaya, tradisi, dan spiritualitas. Seperti yang kamu ketahui, Bali dikenal sebagai Pulau Seribu Pura, dan praktik spiritual dan religius di sini sangat berakar dan hidup. Sebagian besar tradisi ini tercermin dalam berbagai festival yang dirayakan di pulau ini. Mari kita mulai dengan yang paling terkenal, Galungan. Festival ini menandai kemenangan kebaikan atas kejahatan dan merupakan salah satu perayaan terpenting di Bali. Selama 10 hari, kamu akan melihat tiang bambu tinggi atau penjor yang dihiasi dengan daun kelapa melintasi jalan-jalan, melambangkan kemakmuran. Ini adalah waktu untuk pesta, persembahan, dan pertunjukan tari. Sebuah pemandangan yang wajib untuk disaksikan. Lalu ada Nyepi atau Hari Raya Nyepi. Festival yang tidak seperti yang lain. Ini adalah hari ketika seluruh pulau berhenti. Tidak ada lalu lintas, tidak ada kebisingan, tidak ada lampu. Ini adalah hari untuk introspeksi diri dan diikuti dengan malam berbintang yang indah. Tapi sebelum hari diam ini, ada parade ngerupuk, di mana penduduk setempat membawa patung raksasa monster, dikenal sebagai ogoh-ogoh, melalui jalan-jalan. Ini kemudian dibakar dalam ritual yang melambangkan penyucian dan mengusir roh jahat. Kontras antara parade yang ramai, penuh warna, dan keheningan yang tenang setelahnya benar-benar menarik. Lanjut, kita melihat Festival Seni Bali, perayaan sebulan penuh tentang seni dan budaya yang kaya Pulau Dewata. Di sini, kamu dapat menyaksikan pertunjukan tari tradisional Bali, musik, dan kerajinan. Jika kamu pecinta seni dan budaya, festival ini wajib kamu kunjungi. Dan akhirnya, mari kita tidak lupa tentang festival layang-layang. Acara yang mengisi langit dengan layang-layang besar yang berwarna-warni. Diadakan selama musim berangin. Festival ini bukan hanya pemandangan visual, tetapi juga kompetisi tentang desa-desa berlomba-lomba untuk meluncurkan layang-layang yang paling mengesankan. Sekarang mari kita melangkah lebih dalam ke jantung spiritual pulau yang memikat ini. Di pusat budaya Bali adalah agama Hindu. Filsafat ini meresap di semua aspek kehidupan di pulau ini, dari rutinitas sehari-hari hingga festival besar. Hari-hari diawali dengan pembuatan canang sari, keranjang persegi kecil yang dianyam dari daun palem dan diisi dengan bunga, nasi, dan kadang-kadang bahkan permen. Persembahan yang terlihat di mana-mana, mulai dari anak tangga pura hingga depan toko, adalah sebuah persembahan yang berarti kita memberikan kembali apa yang telah kita terima dengan murah hati. Lalu ada pura, lebih dari 20.000 diantaranya. Dari pulau laut yang megah, tanah lot, berdiri di karang yang menjulang di tengah ombak yang menghantam, hingga tirta empul yang tenang dengan air mata suci. Setiap pura memiliki kisah unik untuk diceritakan. Salah satu pura yang paling penting adalah Pura Besakih, pura ibu dari Bali. Terletak di lereng Gunung Agung. Ini adalah kompleks dari 23 pura terpisah, tetapi terkait. Dan ini adalah situs penting untuk upacara dan ziarah. Aspek menarik lainnya dari spiritualitas Bali adalah praktek kuno yoga dan meditasi. Ubud sering disebut sebagai pusat spiritual Bali, adalah rumah bagi berbagai retreat yoga. Masing-masing menawarkan suasana tenang untuk berhubungan dengan diri sendiri. Apakah kamu seorang yogi berpengalaman atau pemula yang penasaran? Pengalaman ini bisa sangat mengubah hidupmu, kawan. Akhirnya,
mari kita tidak lupa tentang seni Bali yang sangat terhubung dengan spiritualitas pulau ini. Dari tarian hipnotis dan pertunjukan boneka bayangan yang menceritakan kisah epik Hindu, hingga perhiasan perak yang rumit dan ukiran kayu yang sering menggambarkan dewa dan dewi. Seni adalah refleksi dari tapestri spiritual Bali yang kaya. Bicara soal yoga, yuk kita pergi ke sudut Bali yang lebih tenang dan lebih introspektif. Tempat-tempat retret kesehatan yang sedang berkembang. Esensi Bali tidak hanya terletak pada pantainya yang indah dan pasarnya yang ramai, namun juga pada ruang-ruang tenang yang berselip di tengah-tengah landscape yang rimbun, di mana Anda bisa melepas penat, bersantai, dan meremajakan diri. Ya kawan, hari ini kita akan membahas tentang tempat peristirahatan yang terkenal di pulau ini. Mari kita mulai dari Ubud, pusat budaya dan spiritual di Bali. Kota ini adalah surga bagi para pecinta kesehatan. Yoga Barn, salah satu pusat yoga yang paling terkenal, menawarkan berbagai kelas dan lokakarya, mulai dari aliran hatha dan biasa tradisional, hingga terapi suara dan meditasi mangkuk Tibet. Nah, jika kamu mencari pengalaman yang benar-benar mendalam, Five Lemons mungkin adalah tempat yang tepat. Terletak di sepanjang Sungai Ayung, retret ini menggabungkan tradisi penyembuhan Bali, masakan nabati, dan seni sakral untuk menciptakan perjalanan penyembuhan holistik. Kemudian, ada Komo Sambala Estate, sebuah retret kesehatan pemenang penghargaan yang berfokus pada kesehatan holistik 360 derajat. Di sini Anda dapat menikmati program kesehatan yang dipersonalisasi, fasilitas kelas dunia, hidangan sehat, dan bimbingan para ahli yoga, pilates, ayurveda, dan nutrisi. Beranjak dari Ubud, kami menemukan Bliss Sanctuary for Women di Seminyak, sebuah tempat peristirahatan unik yang dirancang khusus untuk para wanita yang mencari pengalaman retreat sendiri. Tempat ini menawarkan perpaduan antara yoga, perawatan spa, meditasi, dan kebijakannya adalah tanpa anak, yang unik untuk memastikan lingkungan yang tenang. Namun kesehatan bukan hanya tentang fisik. The New Earth Heaven di Ariti, mereka bertujuan untuk menciptakan pengalaman holistik yang juga menyehatkan pikiran dan jiwa. Program-program mereka berfokus pada permakultur, kehidupan yang sadar, dan pengembangan spiritual, semuanya dalam lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sambil bersantai dan menikmati kopi, mari lanjutkan perjalanan kita ke tempat peristirahatan kesehatan di pulau ini. Kali ini kita akan berfokus pada penawaran unik dan pengalaman yang bisa kita dapatkan. Bukan rahasia lagi kawan, bahkan setiap retret kesehatan di Bali memiliki cita rasa yang unik, menciptakan permadani pengalaman untuk setiap jenis pencari kesehatan. Misalnya, di Bagus Jati di dataran tinggi Ubud, kita dapat membenamkan diri dalam program kesehatan yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip tradisional Bali. Kita dapat memulai hari dengan sesi yoga yang menghadap ke hutan hujan tropis, diikuti dengan makanan bergizi yang disiapkan dengan hasil bumi segar dari kebun organik di tempat peristirahatan ini. Setelah itu, kita dapat mengikuti kelas memasak khas Bali atau memanjakan diri dengan perawatan spa yang menyegarkan. Sekarang bayangkan menginap di villa yang mewah yang dikelilingi oleh alam di Four Seasons Resort Bali di Sayat. Di sini, Skirt River Spa menawarkan berbagai perawatan holistik, termasuk penyeimbangan kembali cakra dan terapi kristal. Kita juga dapat bergabung dengan mentor kesehatan resort ini untuk mengikuti sesi yoga tawa atau meditasi hening. Lalu, ada retreat Blooming Lotus Yoga, tempat yang menyajikan perjalanan yoga dan meditasi yang memperkaya. Baik kamu seorang pemula atau praktisi berpengalaman, retreat ini menawarkan berbagai lokakarya dan program pelatihan guru untuk memperdalam latihan kita kawan. Dan jangan lupakan mereka yang mencari pengalaman kesehatan yang selaras dengan alam. Svarga Loga Resort
dengan praktek ramah lingkungan dan fokus pada kehidupan yang sadar. Menyediakan lingkungan yang dapat menyembuhkanmu dan menghormati alam. Kamu dapat menjelajahi seni penyembuhan kuno, menikmati jalan-jalan di alam, atau belajar tentang permakultur. Letret ini dan banyak lagi lainnya di Bali menawarkan serangkaian pengalaman yang melampaui pariwisata konvensional. Mereka menyediakan ruang untuk melepaskan diri, merenung, dan terhubung secara mendalam dengan diri sendiri, sambil merasakan kehangatan dan kearifan budaya Bali. Jadi inilah akhir dari cerita perjalanan kita ke Bali. Ceritaku tentang Bali mungkin berakhir sampai di sini, tapi memori indah tentang Bali tidak habis di sini. Kamu harus merasakan sendiri keindahan Bali, kawanku. Jadi, sampai jumpa lagi, kawan. Sampai kita bertemu lagi dan berbagi cerita sambil menikmati secangkir kopi bersama. Bye!